Mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami memohon kekuatan dan pertolongan, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti akan apa yang menjadi teguran dan peringatan bagi kami. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, bukan atas keinginan diri kami sendiri. Kami bersama-sama memohon kekuatan agar Roh Kudus-Mu yang menjaga dan menaungi kami, sehingga kami memperoleh kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilan bagi kami. Mampukan hamba-Mu berbicara seturut dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu hanya dipakai oleh-Mu menjadi alat kebenaran yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu bersama dengan setiap orang yang mendengar akan firman-Mu boleh melakukannya di tengah-tengah hidup yang dijalani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Bagian Injil ini mengisahkan bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani untuk memutuskan kehendak dirinya atau kehendak Allah. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Bagian ayat ini kita baca bersama-sama sampai bagian akhir. "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta bersedia memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bagaimana kabar ibu bapak dan saudara-saudara saat ini? Saya berharap ibu bapak berada dalam keadaan baik. Baik yang ada di dalam gedung gereja ini, yang ada di halaman depan, di samping, bahkan yang ada di luar, di dekat pintu pos satpam juga berada dalam keadaan baik. Ibu bapak dan saudara, dalam berbagai keadaan dan situasi, kita tahu bahwa setiap orang yang menghadapi pergumulan tentu berusaha untuk mencari cara terbaik, melepaskan
masalah, melepaskan persoalan dan apa yang dihadapinya itu. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana para pengungsi dari gunung berapi yang kala itu ditetapkan dalam status bahaya, khususnya yang bertempat tinggal di daerah zona terlarang atau zona merah. Kita melihat salah satu tayangan cuplikan yang diperoleh GKI Kebayoran Baru untuk kita semua. Rantai gebok juga. Cuma anak dari sekolah jalan tajian tukang. Sino kali beceda kering aja. Kami na banci buku tapi na lebihan pula di daw. Barang-barang liman buatan tak kopi tak kai bagi hasil benua na bila banci buat. Mengusus kalau kami menderita nak kambing, cece nak buka jenuh ini. Orang naik sudah ni nak terbantu bagaimana kebetulan anak sekolah perlu. Sudah naik tak kami biar. Orang lain nangku dah bagi sudah mat kai buat tidak lagi ya. Belajar. Okey. Ada nang ruang pagi kami pak antan camat kembingan ke bagi pak. Nak apa sudah buang kami ada siap ni. Okey. Jangan mari nak dansa. Saya nggak marah sama Bapak, karena saya mengerti tentang Bapak kan. Bapak turut perintah. Berapa bulan kejadian, nggak ada apa-apanya kan. Lari, kabur. Setiap hari kita kabur. Iya, sekali. Ketahin kita mari, langsung berpan. Pengucat di mana? Ya. Oh, harus ada payo. Di pikir secara bas kami sih bas. Tadi untuk dekam. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua tentu dapat membayangkan bagaimana situasi jenuh, situasi bosan. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka ada di pengungsian. Mereka berusaha untuk mencari caranya sendiri, walaupun ada larangan untuk tidak boleh memasuki daerah berbahaya. Mereka berusaha memaksa. Bagaimana tadi dengan bahasa Karo diungkapkan perasaan mereka yang seolah kecewa karena untuk memberi makan anjing pun mereka tidak diperkenankan. Menurut kehendak sendiri memang seringkali diwujudkan di tengah-tengah hidup kita, ketimbang melakukan apa yang sesuai dengan aturan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau hari ini kita merayakan Minggu Palma, kita diingatkan pada suatu peristiwa menjelang Paskah Yahudi, di mana kala itu Yesus memasuki Yerusalem. Suatu perjalanan yang sesungguhnya sangat berat bagi seorang Yesus. Ia gentar dan penuh pergumulan, syarat dengan beban yang tidak gampang untuk ditanggung. Orang Jawa mengatakan kedatangan Yesus itu koyo ulo marani gebuk, seperti ular yang mendekati orang yang bakal memukulnya. Dan Yesus tahu kalau kedatangannya ke Yerusalem itu sesungguhnya tidak lain akan dijadikan seperti domba yang terkulai. Memang begitu banyak orang yang mengulurkan kehadiran Yesus di kota Yerusalem. Pada saat Yesus memasuki kota itu dan Yesus menunggang keledai, semua orang berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Kita tadi mempraktekannya ya Ibu Bapak, tapi lemes. Hosana, Hosana, begitu ya. Kurang tegas, Hosana, begitu ya. Karena mungkin tahu Yesus nanti disalib begitu.
Jadi kita lemes. Begitu banyak orang yang mengeluhkan dirinya, mengambil pakaian, merelakan jubah mereka, dilepaskan di jalan. Ranting-ranting yang dihamparkan dan daun palem di tangan mereka seraya berseru, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sambil terus menyambut Yesus yang menaiki keledai tunggangan itu. Namun benarkah Yesus akan menjadi Raja seperti yang mereka harapkan? Bukankah mereka berada di tengah-tengah situasi terjepit karena secara politis mereka dikuasai oleh bangsa Romawi? Mereka melihat sosok Yesus adalah sosok yang mampu untuk menjadi pembebas. Dia orang yang hebat, mampu menyembuhkan orang sakit, menolong mereka yang susah dan menderita, sehingga mereka mengharapkan Yesus menjadi orang yang luar biasa. Dan barangkali itulah kesempatan yang baik menjelang Paskah. Yesus benar-benar akan menjadi Raja seperti harapan mereka. Bahkan murid-muridnya pun justru juga sekian banyak muridnya tidak tahu sebenarnya siapa Yesus. Karena mereka juga berharap untuk bisa duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus, yang artinya mereka mengharapkan adanya kekuasaan dan ada jatah kursi pada saat Yesus duduk, entah di parlemen, sebagai menteri, atau sebagai apapun. Ini bukan karena kita baru saja pemilu ya Ibu Bapak. Namun bukankah situasi yang seperti ini juga terjadi? Dan itu yang diharapkan oleh orang-orang terdekat dengan Yesus. Yesus memang datang bukan menjadi Raja seperti yang mereka harapkan. Bukan untuk menumpas penjajah Romawi dan menduduki tahta singgasana raja. Kerajaannya bukanlah dengan cara yang diharapkan manusia. Namun untuk menuju pada pemenuhan kerajaan Allah itu di dalam kemanusiaannya, Yesus justru bergumul dan merasa tidak sanggup untuk menghadapi apa yang bakal terjadi. Di dalam diri Yesus memang terwujud ketuhanannya, namun juga kemanusiaan, kelemahan, kekurangan, walau ia tidak berdosa. Di dalam bagian ini, apa yang menjadi bagian bacaan Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 mengisahkan bagaimana sisi kemanusiaan Yesus yang ditampilkan. Di dalam bagian ini sekalipun Yesus juga Tuhan, Dia benar-benar tidak mementingkan diri. Bukan perkara mudah Ibu Bapak untuk menghadapi dan menerima jalan derita yang bakal dilalui. Hukuman salib begitu dekat dengan dirinya. Dan di keheningan malam itulah Yesus mempergumulkan semuanya di Taman Getsemani. Setelah ia dan murid-muridnya makan perjamuan Paskah. Akan menerima atau menolakkah dirinya dengan segala risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung? Hukuman salib sangat menyakitkan, mengerikan, bahkan juga memalukan bagi siapapun yang menerima dengan cara seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang dihukum salib adalah orang-orang yang melakukan kejahatan besar,
ia melakukan tindak subversif, memberontak kepada negara. Penyamun besar, pembunuh, dan orang-orang yang melakukan tindakan yang selayaknya dijatuhi hukuman yang demikian. Dapat kita bayangkan Ibu Bapak dan saudara-saudara bagaimana penderitaan hukuman salib itu yang juga sekaligus menyimbolkan penolakan. Ada salib yang besar di depan kita. Bapak Ibu membayangkan kalau orang tergantung di atas kayu salib itu, tubuh yang tergantung di kayu salib itu tidak berada di langit dan tidak juga berada di bumi. Ia menggantung di antara dua sisi, yang tandanya dia ditolak oleh Allah, tidak sampai ke atas, namun juga ditolak oleh manusia karena kakinya tidak menyentuh tanah. Lihatlah Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagaimana Yesus mengungkapkan doanya pada ayat yang ke-39. Kita membaca bersama-sama bagian ayat ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagian doa ini masih penuh dengan pergumulan, di mana Yesus ternyata masih menunjukkan dirinya dengan keakuan yang bila dimungkinkan, kalau boleh, tidak melalui cara yang bakal dihadapi. Di tengah situasi yang tidak mudah itu, dia pun berusaha untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang diajak Yesus dengan maksud untuk menemani. 3 orang murid yang juga menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan bersama dengan tokoh-tokoh yang dikenal oleh bangsa Israel. Ia berharap orang-orang dekatnya itu mendukung dirinya. Namun yang terjadi apa, Ibu Bapak? Yang terjadi justru orang-orang terdekat itu tidur lelas, tidur begitu pulas. Kita bisa maklum, karena seharian mereka capek, mereka lelah mempersiapkan Paskah dan juga perjamuan Paskah yang terakhir. Di sini kita melihat Ibu Bapak, betapa sering kita pun mengandalkan kepada orang-orang yang kita anggap dekat dengan diri kita, yang kita anggap peduli dengan kita, yang kita anggap mengasihi diri kita. Namun apa yang terjadi, Ibu Bapak? Yesus menjumpai mereka tidak melakukan apapun kecuali berada dalam kelelahannya. Akhirnya Yesus kembali untuk berdoa dan bergelut dengan pergumulan yang tidak gampang, menegaskan akan kepasrahan Yesus. Dan kita lihat pada ayat yang ke-42, doa yang hampir sama, tetapi berisi cara yang berbeda. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Pada bagian itulah Yesus tidak memaksakan agar Bapanya yang di surga menuruti keinginan dan kehendak dirinya. Namun bagaimana sesungguhnya?
Yesus menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Sikap dan tindakan Yesus tersebut merupakan wujud rencana Allah atas dirinya. Menyanggupi kehendak Allah berarti siap dengan tidak memaksakan diri, tidak menuruti keinginan, dengan konsekuensi berupa penghinaan dan penderitaan yang sangat berat dan harus dialami. Jadilah kehendakmu memang menjadi pergumulan bagi siapapun hingga saat ini sebagai pengikut Kristus. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pasangan hidup, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan kita menjadi pergumulan yang tidak mudah. Ada satu kisah yang terjadi hampir 25 tahun yang lalu. Sebuah kisah yang nyata, Ibu Bapak. Ketika dilangsungkan kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah di salah satu gereja di Jawa. Pada saat pendeta mempertanyakan kepada calon mempelai laki-laki dengan pertanyaan, menapa panjenengan saestu badhe sesarengan kalian tiang ingkang wonten sisi panjenengan? Apakah saudara akan hidup bersama dengan orang yang ada di sampingmu? Si mempelai laki-laki itu menjawab, inggih kanthi sakumulonging manah, iya dengan segenap hati. Pendeta pun bertanya kepada mempelai perempuan dengan pertanyaan yang sama, menapa panjenengan badhe sesarengan gesang kalian tiang wonten ingkang wonten sisi panjenengan? Apakah engkau bersedia menerima untuk hidup bersama dengan orang yang ada di sisi saudara? Mempelai perempuan itu menjawab, mboten. Pendeta mengulang pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Mempelai perempuan itu tetap menjawab, mboten. Pendeta masih punya hak untuk bertanya yang ketiga kalinya. Dengan pertanyaan yang sama dan dengan lebih serius serta lebih tegas. Mempelai perempuan itu tetap menjawab, mboten, tidak. Lalu kebaktian itu usai, diselesaikan tanpa pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Dan pesta besar yang direncanakan batal. Namun tetap makan-makan ya, karena catering sudah dipesan. Jadi orang-orang yang datang itu diundang untuk makan saja, Ibu Bapak. Mengapa mempelai perempuan itu berani mengatakan boten, berani mengatakan tidak? Padahal mereka berpacaran cukup lama dan sama-sama Kristen. Ternyata beberapa saat sebelum pernikahan itu dilangsungkan, Ibu Bapak, dan juga saat terakhir di dalam perjalanan dari rumah mempelai setelah panggih atau temon sebelum ke gereja, mempelai laki-laki ternyata memberikan ancaman kepada si mempelai perempuan.
kita menikah di gereja. Tapi nanti setelah pernikahan ini, kamu harus ikut keyakinan saya. Jadilah kehendakmu, ibu bapak dan saudara-saudara. Memang bukan perkara yang mudah. Lebih baik wirang di depan, malu di depan, ketimbang harus meninggalkan iman yang telah tumbuh besar di tengah-tengah kehidupannya. Dengan resiko malu, dengan rasa jadi gunjingan, dan apapun juga yang dihadapi. Dan ini tentu bukan perkara yang mudah, ibu bapak dan saudara-saudara. Yesus pun memberikan nasihat kepada kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Adalah satu bukti bahwa memperjuangkan iman, memperjuangkan keyakinan, memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukanlah pergumulan yang mudah. Tidak lama kemudian Yesus memang akhirnya ditangkap. Salah seorang muridnya sendiri yang telah berkhianat, menjual dirinya kepada orang-orang yang memusuhi Yesus. Yesus ditangkap dan diperkarakan dalam situasi dan keadaan yang tidak manusiawi. Yesus dipingpong dari satu tempat ke tempat yang lain, diadili. Bukan hanya satu pengadilan, namun bolak-balik kepada para pemimpin yang dianggap berhak untuk menentukan. Jadilah kehendakmu, menjadikan dirinya rela untuk menanggung salib yang selayaknya, tidak menjadi bagian yang dijalani oleh Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, pergumulan kita memang tidak mudah. Ada banyak keinginan dan ambisi yang bisa menjadi impian. Namun, tidak semua yang diinginkan kita terwujud dan terpenuhi. Bukan berarti kita tidak berusaha, walau segala kemampuan telah diupayakan. Namun bila yang diinginkan tidak terwujud, maka semuanya tidak bisa terlaksana. Jadilah kehendakmu, bukan memaksakan diri agar Tuhan menuruti keinginan kita. Namun bagaimana kita menurut keinginan dan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Berarti cara Tuhan yang Dia inginkan, bukan cara kemanusiaan kita. Agar kita tidak menonjolkan diri kita dengan keakuan, dengan keegoisan dan lain-lainnya. Selama sepekan ini, paling tidak kita melihat, merasakan, dan juga ikut serta di dalamnya. Di dalam kehidupan bergereja minggu yang lalu, beberapa orang saudara-saudari kita, pada waktu yang hampir bersamaan sepekan lalu, diteguhkan dalam jabatan penatua. Dan beberapa orang saudara mengakhiri masa pelayanan sebagai penatua. Sesungguhnya mereka dan saya, dan kita semua, adalah orang-orang yang bertindak bukan untuk menuruti keinginan dirinya. Jadilah kehendakmu. Seperti apa yang dinyatakan dalam jawaban ya dengan segenap hati. Maka di situ sesungguhnya mereka dan kita dipanggil untuk mewujudkan tindakan yang ada kalanya tidak sesuai dengan kemauan, keinginan dan harapan kita. Namun bagaimana Tuhan mau untuk kita lakukan, Tuhan mau untuk kita wujudkan. Yang kedua, hari Rabu yang lalu, tanggal 9 April,
kita telah melakukan pesta demokrasi untuk menentukan calon legislatif, wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Baik di tingkat kota, kalau di Jakarta tidak ada untuk tingkat kota, tapi barangkali untuk Tangsel, untuk Depok, untuk Bekasi dan sekitarnya masih ada DPRD tingkat 2. Untuk DPRD provinsi dan DPR pusat. Ada di antara kita yang ikut serta dalam pesta demokrasi, menjadi calon-calon legislatif di tingkat apapun juga. Apakah kita menyadari dari hasil perolehan suara itu? Mungkin ada yang lolos dengan seleksi yang menjadikan dia berhasil sebagai wakil rakyat. Namun harus ada yang menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tidak lolos dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat. Apakah karena NPWP, Ibu Bapak? Nomor piro, wani piro? Tentu bukan. Tapi karena rakyat yang telah memilih. Kalaupun ada di antara kita yang terpilih, biarlah benar-benar menyuarakan suara kenabiannya sebagai pengikut Kristus untuk tidak bertindak, melakukan tindakan yang hanya kehendaknya sendiri. Jadilah kehendakmu memang bukan mewakili rakyat untuk lebih kaya, lebih punya mobil mewah, lebih punya gaji tinggi, lebih punya rumah bagus, apartemen, dan simpanan di mana-mana. Namun, benar-benar menjadi wakil yang menyuarakan suara masyarakat dan juga suara Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah apapun juga. Dan kepada mereka, jika ada di antara saudara yang gagal untuk menduduki semuanya itu, berarti memang jadilah kehendakmu, karena belum saatnya saudara untuk menjadi wakil rakyat. Jangan paksakan diri kita, namun apa yang Tuhan mau, itulah yang semestinya kita sadari. Hari ini kita memasuki minggu sengsara, Ibu Bapak. Minggu di mana kita akan terus memasuki puncak Yesus yang berkarya, melakukan keselamatan luar biasa. Disitulah kita bersama-sama belajar menghayati untuk meneladani Yesus. Jadilah kehendakmu. Dan kita terus berjuang. Jadilah kehendakmu bukan hanya menjelang Jumat Agung, karena kita merayakan perjamuan kudus sehingga kita berbuat baik, melakukan tindakan yang santun, tindakan yang sopan. Namun seluruh panggilan hidup kita adalah yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memampukan kita semua melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadilah kehendakmu. Amin.